Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baik sahabat Pila, hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahim bersama keluarga dari almarhum Haji Denci, bersilaturahmi ke rumah. Silaturahim atau menjalin kembali tali persaudaraan memiliki banyak manfaat baik secara rohani maupun duniawi. Di antaranya bisa mempererat persaudaraan, memperluas rezeki, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas hidup. Silaturahmi adalah mempererat tali persaudaraan yang sering dilakukan. Silaturahmi adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang beriman kepada hari akhir. Begitu banyak keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan menjalin silaturahim. Manfaat silaturahim menurut syariah juga merupakan praktek utama karena dapat membantu menghubungkan berbagai hal yang telah terputus. Lebih mudah mengampuni dosa di hadapan Allah SWT daripada mengampuni dosa yang disebabkan oleh kesalahan antar manusia. Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Seringkali ini dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan. Untuk menyambung tali yang putus, umat Islam dihimbau untuk tetap bersilaturahim. Cara bahasa, silaturahmi berasal dari kata silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari kata ar-rahmah yang berarti kasih sayang atau kekeluargaan. Hal ini sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang putus. Ada beberapa manfaat bersilaturahmi menurut Islam. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Membangun silaturahmi dengan sesama juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pasalnya, ketika kita ingin melanjutkan silaturahmi dan memperlakukan orang dengan baik, itu berarti kita telah memenuhi perintah Allah SWT. Dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Menyambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahmi merupakan akhlak terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak yang termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiaya ilmu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Sedangkan seseorang yang suka memutus tali silaturahmi maka dianggap sebagai perusak kehidupan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam salah satu surat Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Karena menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka dengan menjalin silaturahmi juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Manfaat yang kedua dari silaturahmi menurut Islam yaitu menjaga kerukunan dan keharmonisan. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dorongan untuk saling memaafkan dengan tetap bersilaturahmi bisa membuat hubungan menjadi harmonis. Karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Tentunya seseorang akan meminta maaf dan memaafkannya. Seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dianggap sebagai perusak bumi. Bahkan ia juga mendapat laknat dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian manfaat yang ketiga menurut Islam, silaturahmi bisa menjauhkan dari api neraka. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dijauhkan dari neraka. Seorang muslim yang menjalin kembali tali silaturahmi maka akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dalam salah satu hadis berikut yang artinya, "Engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan juga bahwa manfaat silaturahmi adalah menjadikan iblis laknatullah menjadi sulit untuk menggoda manusia. Baik, sahabat Bila, manfaat yang keempat yaitu menjadi makhluk yang mulia. Manfaat lain dari silaturahmi adalah dapat membuat kita menjadi mulia. Karena berhubungan dengan mereka yang telah memutuskan tali persaudaraan merupakan sosok terpuji yang dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Nabi SAW bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiaya kamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu." Sedangkan orang yang suka memutuskan tali persaudaraan dianggap sebagai perusak kehidupan. Hal ini dinyatakan dalam salah satu Al-Quran berikut. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi atau kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Manfaat yang kelima dari silaturahmi adalah
memperpanjang umur, dan melapangkan rezeki. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dapat memperpanjang umur dan meningkatkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan orang-orang terkasih merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dan kedekatan. Selain itu, persahabatan adalah praktek dengan nilai pahala yang besar. Barang siapa yang selalu menjaga silaturahmi, Allah akan menambah rezeki dan memperpanjang umurnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga dan mempererat silaturahmi sangat penting bagi setiap muslim. Tidak hanya berguna di dunia ini, tetapi juga baik untuk dunia yang akan datang. Manfaat yang keenam dari silaturahmi ialah mendapatkan rahmat. Mencari rahmat Allah adalah bentuk usaha kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan tempat terbaik di yaumil akhir nanti. Salah satu amalan yang paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah menyambung tali silaturahmi. Seperti hadis berikut, Allah berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan silaturahmi, kita akan mendapat banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Wawasan kita akan bertambah, pengalaman kita akan bertambah. Itulah manfaat dari persahabatan yang akan kita miliki. Tetap berhubungan dengan semua orang karena kita semua bersaudara. Manfaat yang ketujuh dari silaturahmi yaitu masuk surga. Tidak ada pahala lain yang lebih besar dari langit. Silaturahmi bukan hanya urusan kita dengan orang tua, tetapi juga bentuk usaha dan ketaatan terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Berikut ini hadis yang mengatakan bahwa pahala untuk bersilaturahmi adalah masuk surga. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan. Sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, manfaat dari silaturahmi yaitu menghibur kerabat. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tetap bersilaturahmi dapat menghibur dan membantu orang-orang terkasih yang membutuhkan. Terkadang ada orang yang enggan untuk meminta bantuan saat membutuhkan, dan sebagai orang tua, sebagai sahabat, mereka harus membantu tanpa menunggu diminta. Bukannya ketika kita dalam kesulitan, orang yang kita cintai membantu kita, karena semua perbuatan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Jika kita tidak diganjar di dunia ini, tentu kita akan menerima pahalanya nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, yang kesembilan, manfaat dari silaturahmi adalah menggugurkan dosa. Pernahkah Anda mendengar ulama berkata bahwa jabat tangan dapat menambah cinta? Berjabat tangan saat silaturahmi bukan hanya untuk menunjukkan keakraban, ternyata merupakan sunnah. Namun itu mencegah kita dari berbuat dosa dengan perselisihan dan mengoreksi berbagai kesalahpahaman. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan yang terakhir, manfaat dari silaturahmi yaitu memperluas ilmu dan hikmah hidup.
Dengan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, kita juga dapat memperoleh berbagai kearifan dan ide-ide baru. Sains dan Islam saling terkait. Dengan memperbaharui pengetahuan Anda secara teratur, Anda akan belajar bagaimana memahami, berempati, dan menyelesaikan semua masalah dengan bijak. Semoga bermanfaat buat kita semua, baik dunia maupun akhirat. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.